Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Surat Menyurat Desa Bebuak berbasis web. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Insinyur Sri Endang Anjarwani MKom, dan pembimbing lapangan saya selama melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor desa Bebuak, yaitu Ibu Miranti Dewi. Kemudian perkenalkan, nama saya Galih Ardiansyah dengan NIM F1D017023 dan dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Insinyur Sri Endang Anjarwani MKom. Kemudian yang pertama ada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, saat ini teknologi komunikasi berkembang begitu pesat. Banyak teknologi yang dikembangkan untuk memudahkan segala aktivitas dan kegiatan manusia, seperti alat telekomunikasi atau perhubungan yang canggih, seperti telepon seluler, televisi, radio, telegram, dan lain sebagainya. Namun masih ada komunikasi tertulis yang sampai saat ini masih tetap terpakai, seolah tidak bisa tergantikan oleh berbagai peralatan komunikasi yang canggih. Komunikasi tersebut adalah surat. Saat ini masih banyak ditemukan dalam suatu instansi atau perusahaan yang melakukan berbagai kesalahan dalam proses pengelolaan surat atau data-data yang ada, seperti ditemukannya data atau surat yang tercecer ataupun rusak, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi instansi atau perusahaan tersebut. Prosedur yang diterapkan di kantor desa Bebuak ini mulai dari pembuatan, penerimaan, pengeluaran, hingga penyimpanan surat masih dilakukan secara manual. Penyimpanan atau pendokumentasian surat masuk dan surat keluar hanya berupa penulisan pada buku besar, dan penyimpanan dokumen masih dalam bentuk hard copy. Selain itu, pada pencarian dokumen lama juga masih mengalami kesulitan, sebab harus membuka terlebih dahulu data-data lama yang mencarinya satu persatu. Memanfaatkan teknologi berbasis website memungkinkan layanan transaksi surat bisa dilakukan dengan mudah, akurat, dan teratur. Sistem informasi ini merupakan sebuah program yang diolah untuk mempermudah dalam pencarian, laporan data dari surat masuk dan surat keluar, untuk mengetahui agenda yang akan dilakukan dari surat masuk dan surat keluar tersebut, mempercepat waktu dalam meminta persetujuan dari pimpinan, dan memperlancar dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara merancang sistem informasi pelayanan surat menyurat berbasis web yang dapat digunakan untuk mempermudah proses layanan surat pada kantor desa Bebuak. Kemudian, bagaimana cara merancang sistem informasi untuk surat keluar, surat masuk, disposisi surat, dan laporan surat. Kemudian ada batasan masalah, di mana batasan masalah tersebut yaitu sistem yang dibuat berbasis web dan hanya untuk layanan proses transaksi surat dan laporan atau buku agenda. Kemudian, akses ke dalam sistem hanya dapat dilakukan oleh admin dan pegawai dari kantor desa Bebuak sendiri. Kemudian, pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Kemudian adapun tujuan dari sistem yang akan dibuat yaitu merancang dan membangun sistem informasi pelayanan surat menyurat
desa Bebuak berbasis web. Kemudian untuk memudahkan pihak kantor desa dalam melakukan pengelolaan layanan surat dan laporan surat. Kemudian ada landasan teori, di mana pada landasan teori yang pertama yaitu ada sistem informasi, di mana sistem informasi adalah atau dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen berupa data, jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, sumber daya manusia, teknologi baik hardware maupun software yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu yang sama. Kemudian ada bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada HTML atau Hypertext Markup Language, di mana HTML adalah bahasa markah atau bahasa standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban atau di browser. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti CSS atau Cascading Style Sheet dan bahasa scripting seperti JavaScript dan lain sebagainya. Kemudian ada PHP atau Hypertext Preprocessor, di mana PHP adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogramkan situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Kemudian ada CSS atau Cascading Style Sheet, di mana CSS merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Atau bisa dikatakan CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Kemudian ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar search engine web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan Opera. Kode JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan TypeScript. Kemudian ada database. Database adalah sekumpulan file data yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga data-data tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat dan proses menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Dalam database, data yang ada tidak hanya disimpan begitu saja dalam sebuah media penyimpanan, tetapi dikelola dan diolah sedemikian rupa oleh sebuah sistem yang disebut Database Management System atau DBMS. Kemudian ada pemodelan sistem perangkat lunak, di mana pemodelan sistem perangkat lunak atau modeling sistem merupakan penyederhanaan dari suatu permasalahan. Tujuan dari pemodelan yaitu sebagai media visualisasi dan komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan suatu sistem atau perangkat lunak aplikasi, di mana dalam pengerjaan suatu sistem atau aplikasi perangkat lunak lainnya biasa terdiri dari beberapa orang yang terbentuk sebagai tim. Kemudian ada use case diagram. Use case adalah uraian sekelompok yang saling terikat satu dengan yang lainnya membentuk sistem secara teratur yang dilakukan oleh sebuah aktor. Use case digunakan untuk membuat atau membentuk tingkah laku suatu benda dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah kolaborasi. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram yaitu menggambarkan workflow atau proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Diagram ini mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lainnya atau dari aktivitas ke status. Kemudian ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan model yang dijelaskan hubungan antar data dalam database berdasarkan objek-objek dasar data. Model Entity Relationship digunakan untuk mentransformasikan data-data yang ada di dunia nyata ke dalam bentuk notasi-notasi sebagai perangkat konseptual menjadi diagram data yang dikenal dengan istilah diagram Entity Relationship
atau diagram IR. Kemudian ada Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah text editor yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan Mac OS. Ini termasuk dukungan untuk debugging, git control yang disematkan, penyorotan sintaks, penyelesaian kode cerdas, cuplikan, dan kode refactoring. Kemudian ada MySQL. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan data dengan cepat dengan menggunakan perintah-perintah SQL atau struktur query language. MySQL ini merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet atau PHP dan Perl. MySQL lebih sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web. Umumnya pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP. Kemudian ada XAMPP, di mana XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache, HTTP, server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Selanjutnya yaitu ada pembahasan, di mana dalam pembahasan terdapat metode pengembangan sistem, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Di sini ada metode pengembangan sistem, yaitu dalam pengembangan sistem yang kita buat, yaitu menggunakan metode System Development Lifecycle, di mana metode ini adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang paling populer pada saat sistem informasi pertama kali dikembangkan. Metode SDLC atau System Development Lifecycle sendiri merupakan proses yang dilakukan dalam pembuatan atau pengubahan sebuah sistem beserta model dan juga metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem. Adapun alur pengembangan sistemnya yaitu dengan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, uji coba atau testing, dan perawatan atau pemeliharaan. Kemudian model yang digunakan yaitu model waterfall, di mana model waterfall sendiri merupakan salah satu metode pengembangan sistem yang ada pada SDLC. Pemilihan model ini dikarenakan sistem yang dibangun tidak terlalu memiliki fitur yang rumit dan batasan pengembangan yang tidak terlalu luas. Kemudian ada analisis sistem. Pada analisis sistem yaitu digunakan beberapa teknik pengambilan data, yaitu yang pertama dengan melakukan teknik pengambilan data atau metode pengamatan langsung atau observasi, di mana dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor desa Bebua yang beralamatkan di Desa Bebua, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mendapatkan data yang diteliti, di sini dilakukan analisa dan evaluasi terhadap masalah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, yaitu mengenai sistem informasi pelayanan surat. Kemudian teknik yang digunakan yaitu ada metode wawancara atau interview, dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan kepada staf pelayanan yang berhubungan langsung mengenai masalah pelaksanaan pelayanan surat menyurat pada kantor desa Bebua sendiri. Kemudian ada metode studi pustaka, yaitu selain melakukan observasi, di sini juga dilakukan dengan cara studi pustaka, di mana di sini kita berusaha untuk mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang kita ambil, sehingga dalam pengembangan sistem nanti akan lebih membantu dalam pengembangan sistem yang kita buat. Kemudian ada analisis sistem yang sekarang, yaitu pada saat melakukan analisis, yaitu didapatkan informasi bahwa prosedur yang diterapkan di kantor desa Bebua ini dimulai dari pembuatan,
penerimaan, pengeluaran hingga penyimpanan atau laporan surat masih dilakukan secara manual. Penyimpanan atau pendokumentasian surat masuk dan keluar hanya berupa penulisan pada buku besar dan penyimpanan hard copy. Kemudian ada analisis sistem yang akan dibuat, yaitu berdasarkan analisis sistem yang digunakan saat ini pada kantor desa Babua, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu mempermudah pekerjaan pegawai, yaitu dengan memanfaatkan teknologi berbasis website, memungkinkan layanan transaksi surat bisa dilakukan dengan mudah dan akurat serta teratur. Kemudian yang ketiga, dalam tahap perencanaan dan pengembangan sistem informasi pelayanan surat menyurat desa Babua ini digunakan 3 diagram UML seperti use case diagram, activity diagram, dan IR diagram. Selanjutnya yaitu ada desain sistem untuk use case diagram. Di sini dalam sistem ini terdapat 2 aktor, yaitu admin dan pegawai atau user, di mana admin dapat mengelola user, meliputi melihat user, menambah user, mengedit user, mencari user, menghapus user, dan mengelola status user serta login. Kemudian pegawai yaitu bisa menghapus surat, menambah surat, mengedit surat, melihat surat, mencari surat, menambah disposisi, mencetak data surat, dan mengarsipkan surat. Kemudian ada IRD, di mana dalam entitas surat keluar terdapat atribut ID, nomor agenda, nomor surat, jenis surat, tanggal kirim, tujuan, isi ringkas, dan file suratnya. Kemudian pada entitas user terdapat atribut ID, username, password, full name, jenis kelamin, foto, dan level. Kemudian pada surat masuk terdapat atribut ID, nomor surat, nomor agenda, jenis surat, tanggal terima, asal surat, isi ringkas, dan file. Kemudian pada entitas disposisi terdapat atribut catatan, ID surat, ID disposisi, isi disposisi, tujuan, sifat, dan batas waktu. Kemudian yaitu ada implementasi sistem dan demo project. Ya, begini tampilan login untuk sistem informasi pelayanan surat menyurat desa Babua berbasis web. Di sini kita coba login sebagai admin. Kita masukkan password. Ya, jadi tampilan sistemnya itu seperti ini, di mana terdapat fitur transaksi surat, beranda, laporan, user, dan tentang. Di sini pada transaksi surat terdapat surat masuk dan surat keluar. Yang pertama itu ada surat masuk, di mana admin bisa menambahkan surat masuk, yaitu contohnya begini. Kita masukkan nomor agenda, misalkan random. Kemudian nomor surat, misalkan yang sudah tertera di sini kita pakai. Kemudian ada jenis surat, yaitu resmi, BUMDes, atau PHK. Kita pilih resmi. Kemudian tanggal surat, misalkan kita masukkan tanggal 25. Asal suratnya itu dari mana, misalkan dinas sosial. Kemudian isi ringkasnya itu apa, contohnya itu misalkan jurnal, misalkan contoh saja. Oke, kita simpan.
kemudian data berhasil disimpan. Ya, jadi yang kita input tadi akan otomatis bertambah dan menampilkan nomor agenda, jenis surat, isi ringkas, dan file, kemudian asal surat, nomor surat. Kemudian terdapat aksi di sini di mana kita bisa menghapus, mengedit, dan mencetak. Jika kita mau menghapus, kita klik tombol yang ini. Kemudian ada notif data surat masuk berhasil dihapus. Kemudian jika kita mau edit, tampilan seperti ini, seperti yang kita awal masukkan tadi. Kemudian pada surat keluar begitupun seperti pada saat surat masuk, caranya juga sama. Tinggal kita input tambah surat seperti yang tadi. Kemudian ada laporan, dimana pada laporan surat masuk ini yaitu untuk menampilkan laporan dan dengan range waktu yang kita tentukan sendiri. Misalkan kita tentukan dari tanggal 8 bulan 2 2018 misalkan sampai saat ini. Kemudian kita cetak, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya itu seperti ini. Agenda surat masuknya itu atau laporannya itu seperti ini. Terdapat nomor agenda, jenis surat, nomor surat, isi ringkas, asal surat, tanggal surat, dan tanggal terima. Begitupun untuk surat keluar, caranya juga sama seperti yang tadi. Kemudian di sini ada khusus untuk admin, ada fitur untuk usernya, dimana admin bisa mengelola data user, yaitu bisa menambah, bisa menghapus user, bisa melihat user, dan bisa mengedit. Contohnya jika kita mau menambahkan user, kita klik tambahkan user. Misalkan username itu Randi, nama lengkap Randi Wardana. Nah, levelnya itu kita mau jadiin admin atau user. Misalkan kita jadiin user, yaitu kita pilih user, kemudian kita pilih jenis kelamin, kemudian password, kita masukkan password yang kita inginkan. Misalkan saya coba di sini 12345. Kemudian kita bisa menambahkan foto jika kita mau, kalau tidak pun tidak masalah. Misalkan kita pakai yang ini. Kemudian kita simpan, maka data berhasil disimpan. Kemudian yang kita tambahkan tadi terdaftar di data user. Kemudian di sini ada tentang cuma menjelaskan tentang detail sistem. Kemudian di sini ada fitur profile. Jadi kita bisa lihat profile sendiri. Di sini profil admin. Kita bisa mengedit. Kemudian di sini juga kita bisa ganti password. Misalkan ini kan login sebagai admin. Misalkan passwordnya itu admin 123. Kemudian kita mau ganti dengan password barunya yaitu 12345 admin. Terus kita simpan. Silakan login kembali. Maka sistemnya akan mengarahkan ke tampilan awal loginnya. Kemudian kita coba login sebagai admin lagi dengan password yang baru yang sudah kita ubah tadi, yaitu admin. Kemudian passwordnya 12345 admin. Dan kita bisa masuk lagi. Kemudian di sini ada grafik data.
pada tampilan home atau berandanya itu terdapat grafik data atau presentasi surat, yang warna hijau untuk surat masuk, yang warna biru untuk surat keluar. Jadi dengan grafik data ini kita bisa melihat tampilan visualisasi banyaknya surat yang masuk ataupun surat yang keluar. Kemudian di sini ada aktivitas. Misalkan tadi kita tambah user baru yaitu Randi Wardana, maka di sini akan terdapat aktivitas yang terbaru akan ditampilkan di sini. Kemudian yaitu kita ada disposisi. Di sini ada surat masuk, beranda surat masuk, sama seperti yang di samping kiri. Surat keluar juga sama fungsinya seperti yang di sebelah kiri di bagian transaksi surat. Kemudian ada disposisi. Jadi disposisi ini adalah surat yang segera dituju, maksudnya perihal surat yang harus segera disampaikan atau dilaksanakan, yaitu segera bertindak lanjut. Yaitu di sini kita bisa tambah disposisi. Tujuannya itu misalkan ke kepala desa. Isinya yaitu tentang perbaikan jalan, kemudian batas waktunya itu sampai tanggal 30. Kemudian sifatnya itu penting, segera dan rahasia. Jadi di sini sifatnya segera, kemudian catatannya itu contohnya seperti batas waktu sampai dengan tanggal 30 Maret 2021. Mohon untuk segera bla 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 bla. Kemudian kita simpan. Kemudian ada notif data berhasil disimpan. Jadi di sini terdapat otomatis terdapat tabel disposisi yang kita tambahkan tadi. Kemudian sekarang kita coba login sebagai pegawai atau user biasa. Kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita coba login sebagai pegawai. Misalkan di sini saya sudah daftarkan pegawai. Misalkan pegawai dan passwordnya yaitu di sini sudah login sebagai pegawai. Jadi bedanya tampilan admin dan pegawai yaitu tidak terdapat pengaturan user untuk pegawai. Jadi yang bisa mengelola user itu hanya admin. Kemudian untuk transaksinya sama seperti yang admin. Kemudian surat keluarnya juga sama, tampilannya seperti admin. Kemudian ada laporan surat masuknya juga sama, surat keluarnya juga sama, tentangnya juga sama. Bedanya yaitu admin bisa mengelola user, sedangkan pegawai tidak bisa mengelola user. Dan admin bisa menambahkan disposisi surat atau surat yang harus segera disampaikan, tetapi user tidak bisa. Contohnya di sini disposisi. Anda tidak memiliki hak akses ke halaman ini. Jadi user atau pegawai itu tidak bisa menambahkan disposisi surat. Otomatis jika pegawai ingin menambahkan disposisi, maka dia akan otomatis keluar karena bukan aksesnya untuk user. Misalkan kita login lagi. Nah, sama tampilan seperti yang tadi juga
Kemudian di sini akun sama, akun penggunanya juga tidak bisa karena user tidak bisa mengakses atau mengelola akun atau user dan disposisi. Maka akan ada notif Anda tidak bisa memiliki hak akses ke halaman ini jika user memilih atau mengklik disposisi ataupun akun pengguna. Maka otomatis akan dikeluarkan lagi atau diarahkan ke halaman login. Contohnya itu seperti ini. Kemudian pegawai juga bisa mengganti password seperti yang tadi. Misalkan password lamanya itu 12345, password barunya itu 1234. Kemudian disimpan, maka password berhasil diperbarui. Kemudian silakan login kembali ya. Jadi untuk demo projectnya seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke PPT. Ada hasil pengujian sistem. Oh ya, jadi sistem setelah proses pengimplementasian sistem dilakukan, yaitu selanjutnya dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat, yaitu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana dan sebaik mana sistem yang kita buat, yaitu dengan melakukan atau memberikan kuesioner kepada responden, yaitu pegawai dari kantor desa Babua, untuk melakukan uji coba terhadap sistem yang kemudian menjawab beberapa pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner yang telah diberikan. Yaitu dari hasil kuesioner yang telah diberikan kepada responden, yaitu pegawai atau staf kantor desa Babua, maka didapatkan tabel hasil pengujian dan perhitungan kuesioner pada responden sebagai berikut. Yaitu pernyataannya ya adalah apakah tampilan sistem sudah baik dan mudah digunakan, apakah sistem memenuhi kepuasan pegawai selama penggunaan, apakah fitur dalam sistem dapat menyelesaikan pekerjaan, apakah sistem telah sesuai dengan kebutuhan instansi, apakah sistem mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai. Maka didapatkan untuk jawabannya, yaitu ada sangat setuju, ada cukup, ada tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Total sangat setuju yaitu ada 2, setuju 15, cukup 8, tidak setuju tidak ada atau kosong, sangat tidak setuju juga kosong. Maka nilai rata-rata untuk sangat setuju yaitu 0,08, kemudian setuju 0,6, kemudian cukup 0,32. Maka hasil presentasinya didapatkan sangat setujunya yaitu 8%, kemudian setuju 60%, kemudian cukup yaitu 32%. Jadi sistem yang kita buat sudah memenuhi sesuai pernyataan yang ada di tabel ini. Kemudian ada visualisasi tabel hasil pengujian dan perhitungan kuesioner pada responden. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil VKL yang saya lakukan di kantor desa Babua, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Sistem informasi yang dirancang yaitu dapat digunakan untuk layanan surat masuk dan surat keluar pada kantor desa Babua, sehingga dapat mempermudah pengelolaan layanan surat dan laporan surat. Kemudian adapun menu-menu yang terdapat dalam sistem informasi pelayanan surat menyurat desa Babua ini yaitu surat masuk maupun surat keluar, laporan data-data surat, serta menu setting user atau kelola user dan disposisi surat.
Kemudian dalam pengujian sistem diberikan kuesioner pada beberapa pegawai kantor desa yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi dengan validitas setinggi mungkin. Kemudian hasil dari pengujian sistem dengan kuesioner yaitu diperoleh atau didapatkan nilai presentase sebesar 68% untuk jawaban setuju, 32% jawaban cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi ini dapat digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan pegawai pada kantor desa Bebua dalam pengelolaan surat masuk, surat keluar, dan laporan surat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.